Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Tentu banyak hal yang akan kita lakukan sepanjang pagi hingga malam hari nanti, bukan? Dan oleh karenanya mari terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mengalami dan menikmati kemurahan Tuhan lewat hari yang baru yang kami nikmati saat ini. Juga pagi yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Engkau memberkati kami dalam sepanjang hari bahkan sepanjang hidup kami. Dan karena itu mengawali semua tugas pekerjaan maupun aktivitas kami. Kiranya berkat Tuhan lewat firman-Mu yang boleh kami baca serta renungkan, meneguhkan, menguatkan kami, dan membimbing kehidupan kami. Hingga kami boleh hidup menurut apa yang Engkau kehendaki dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Dan renungan kita bertema robohkan tembok. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, 9 November 1989, setelah selama 28 tahun berdiri, tembok Berlin yang memisahkan masyarakat Jerman Barat dan Timur diruntuhkan. Kegembiraan melanda bukan saja masyarakat Jerman, melainkan juga seluruh dunia. Dalam bacaan kita pada surat Efesus, orang Kristen di Efesus pernah mengalami situasi yang mirip dengan masyarakat Jerman. Pada waktu itu, sebagai orang Kristen, mereka dipinggirkan oleh orang Yahudi. Mereka dianggap hidup di luar kasih karunia Allah. Mereka tidak diakui dalam kewargaan Israel
dan juga tanpa pengharapan. Pendeknya, hidup dalam ketakutan bukan saja secara keamanan, melainkan juga secara fisik. Ada tembok pemisah yang tak dapat diseberangi dari kedua belah pihak. Syukur kepada Allah yang melalui Yesus sudah merobohkan tembok pemisah itu. Yesus mempersatukan kedua pihak. Tak ada lagi perseteruan. Melalui Yesus, seluruh perbedaan yang ada dijembatani, bukan ditiadakan. Semua pihak diterima sebagai sesama warga kerajaan Allah. Hanya karena berbeda cara, tak berarti saling meniadakan. Di dalam Yesus, semuanya didamaikan sebagai satu tubuh yang saling menguatkan sebagai tempat Allah bersemayam. Perbedaan dalam seluruh kehidupan di semesta ini adalah keniscayaan. Tak ada apapun yang dapat atau boleh meniadakan perbedaan. Yang harus dilakukan adalah menerima perbedaan sebagai kekayaan serta menggunakan perbedaan itu untuk kebaikan sebanyak mungkin orang. Perbedaan, saudara, adalah kesempatan untuk menikmati berbagai pilihan dalam hidup. Perbedaan menjadikan hidup lebih semarak. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dan mendorong kita untuk selalu mensyukuri setiap perbedaan yang dapat kita temukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Semesta, bahkan diri kita sendiri adalah tempat di mana perbedaan-perbedaan menjadi kekayaan yang justru kita butuhkan, kita perlukan, dan menjadi kebaikan. Karena itu, dengan penuh sukacita kita menyambut setiap perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dan hikmat Tuhan menolong kita untuk mengelola semua perbedaan itu dengan baik hingga mendatangkan sukacita dan kebaikan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur menemukan berkat Tuhan dalam berbagai bentuk, juga dalam wujud perbedaan-perbedaan yang boleh kami temukan di sekitar kami, bahkan dalam diri kami. Perbedaan-perbedaan yang pada kenyataannya justru kami perlukan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Kami tanpa yang lain tidak lengkap. Demikian pula sesama kami tanpa kami juga tidaklah lengkap. Karena itu biarlah kami semua dalam hidup bersama terus saling menguatkan, terus saling meneguhkan, dan mengolah dengan bijaksana semua perbedaan yang Engkau karuniakan, supaya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami bersama. Kami boleh saling membangun dengan berbagai hal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, dan perbedaan-perbedaan itu kami terima dengan positif untuk memberdayakan kehidupan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga, dalam tempat kami bekerja, di sekolah tempat kami menempuh pendidikan, bahkan dalam masyarakat dan bangsa serta negara, di mana kami boleh membangun kesatuan persatuan. Kiranya perbedaan menjadi kekayaan yang selalu kami syukuri, kami terima, dan kami jadikan sebagai berkat dalam hidup bersama kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam pertolongan dan berkat Tuhan yang menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.